Shh, ada yang lagi ulang tahun. Oh, how the king of the monster. Selamat ulang tahun yang ke-70 Godzilla. Apa sih yang ada di dalam tubuh Godzilla? Kok dia bisa sekuat itu? Dalam video kali ini, kita akan kupas tuntas anatomi Godzilla dari perspektif biologis dan evolusi spekulatif. Meski kata sains, mustahil ada makhluk seperti Godzilla di bumi, tapi kita nggak lagi ngomongin sains beneran. Kita lagi ngomongin monster yang thick, chunky, dan seperti kucing. Oh ya, anatomi yang kita bahas diambil dari Godzilla Monster Anatomical Encyclopedia tahun 1979 ya. Pertama, mari kita bahas mata infrared. Sebagai makhluk amfibi raksasa yang terpapar radiasi, adaptasi biologis Godzilla luar biasa ekstrim. Ini memungkinkan Godzilla mendeteksi perbedaan suhu di lingkungannya dan melihat dalam kegelapan. Ini berguna untuk berburu di kedalaman laut atau di malam hari. Dengan ini, ia dapat melihat jejak panas dari massa serta mengidentifikasi ancaman di sekitarnya. Selanjutnya, kita beralih ke otak. Otaknya gede banget dan kompleks. Bisa deteksi infrared, getaran, penciuman tajam, dan bikin Godzilla sigap. Dengan cara ini, Godzilla dapat merencanakan strategi dan merespon situasi dengan cepat. Mirip dengan cara kita beradaptasi saat main game gitulah. Paparan radiasi mungkin menyebabkan mutasi genetik yang mendorong perkembangan kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Mungkin mutasi radiasi yang bikin otaknya makin pintar, sampai bisa belajar dan sosial sama kayak jelai. Terus ada kantong organ berisi cahaya buat menyimpan energi panas dan radiasi. Ini yang digunain buat atomic breath, serangan khas Godzilla yang mampu menghancurkan apapun. Bukan cuma buat nyerang dan menakut-nakuti predator lain, organ ini mungkin terdevelop buat menarik perhatian pasangan. Oh, jangan lupa ada kantong uranium yang terletak di dada Godzilla yang bikin dia nyaris abadi. Secara biologis, organ ini berfungsi sebagai sistem penyimpanan energi yang solid. Ini mendukung fungsi vital seperti metabolisme dan regenerasi. Oh, ini juga yang buat tempat recharge energi Godzilla untuk atomic breath-nya. Nah, ini bagian paling keren secara visual dari Godzilla. Dorsal plates ya, bagian yang paling mencolok yang bikin orang tahu kalau dia itu Godzilla. Selain bagus secara estetik, dorsal plates yang mengatur pelepasan energi. Makanya pas lagi recharge, kita bisa lihat lempeng-lempeng ini tuh nyala. Lempeng ini juga yang mencegah overheating sekaligus menyimpan dan melepaskan energi saat dibutuhkan. Seperti saat Godzilla melepaskan atomic breath. Godzilla juga punya kantung reaksi nuklir yang mengubah uranium jadi energi biar metabolisme lancar. Kantong ini mungkin merupakan adaptasi Godzilla buat bertahan dengan memanfaatkan sumber daya di sekitarnya. Terakhir, mari kita lihat kulitnya. Di balik kulit yang seperti batang pohon itu, ada jaringan dermis penyimpan listrik. Organ ini bisa menyerap dan menyimpan energi listrik dari lingkungan mirip kayak ikan listrik. Energinya bisa buat ningkatin serangan, kasih kejutan listrik ke musuh, atau jadi pertahanan terakhir. Bayangin saat terpojok, Godzilla bisa mengeluarkan semburan listrik yang mematikan. Ngeri banget. Jadi itulah sedikit gambaran tentang anatomi Godzilla. Meskipun dia hanyalah monster fiksi, konsep biologis di balik dirinya bisa menggugah imajinasi kita juga. Selain itu, bisa bikin kita membayangkan akibat fatal dari merusak alam dan bagaimana alam kemudian membalas kejahatan kita di bumi. So ya, selamat ulang tahun Godzilla, bobo yang nyenyak ya.